bersama saya Iqnah Badalah. Di video kali ini nanti kita akan teruskan materi minggu kemarin, yaitu tentang turunan. Dan untuk kali ini nanti saya akan membahas fungsi naik dan fungsi turun, termasuk nanti di dalamnya ada juga fungsi stasioner. Maaf ya, jatuh. Oke, jadi kita akan bahas fungsi naik dan fungsi turun. Jadi fungsi yang kemarin sudah kalian coba untuk turunkan, entah itu bentuk fungsinya yang biasa ataupun yang komposisi fungsi, itu ternyata memiliki grafik yang namanya grafik ya, dia nanti bisa naik dan bisa turun, dan juga dia nanti bisa tidak naik atau tidak turun, atau yang disebut dengan stasioner ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi di kelas, sudah saya beri modul juga beberapa contohnya, namun saya belum jelaskan secara langsungnya. Jadi mungkin kita akan coba langsung masuk aja ke materi fungsi naik dan fungsi turun plus nanti nilai fungsi yang stasioner. Oke, kita langsung masuk saja. Oke, kita langsung masuk ke fungsi naik dan fungsi turun. Coba perhatikan layar yang ada di belakang saya. Jadi ini termasuk materi masih turunan ya. Jadi dalam turunan itu nanti ada fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kapan fungsi dikatakan naik dan kapan fungsi dikatakan turun? Yang pertama, fungsi dikatakan naik ya, itu ketika f aksen x-nya atau suatu turunan dari suatu fungsinya itu bernilai lebih dari 0. Positif ya, lebih dari 0, dan dia dikatakan turun ya, itu ketika f aksen x-nya itu dia kurang dari 0. Nah, ini sudah ada lebih dari, ini udah ada kurang dari. Sebenarnya ada satu lagi di sini nanti yang belum tadi saya ajarkan di kelas, yaitu f aksen x-nya itu sama dengan 0. Kalau yang ini naik turun, yang ini berarti tidak naik dan juga tidak turun atau statis. Maka kita sebut dengan titik stasionernya nanti ini. Stasioner. Titik stasioner itu jadi dia yang tidak naik, tidak turun. Contohnya apa kalau dalam grafik? Kalau dalam grafik ya berarti misalkan saya punya suatu grafik gini bentuknya ya. Nah, ini masih naik nih. Ini naik sampai dia di sumbu simetrinya nih ya. Sumbu simetrinya di sini, nanti dia terus turun. Nah, sebelum dia turun ini pas di puncak sini nih ya. Pas di puncak sini nih, dia itu bakal mengalami itu tadi, dia melewati titik stasionernya yang tidak naik dan tidak turun. Jadi di atas ini tuh rata gitu ya. Rata. Jadi tidak naik dan tidak turun. Oke, sebenarnya nanti untuk mencari atau menentukan interval kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun, enak pakai ini. Pakai f aksen x sama dengan 0. Kenapa? Karena nanti ini kaitannya dengan memfaktorkan, membuat garis bilangan, menentukan daerah. Seperti mata pelajaran persamaan pertidaksamaan di kelas 10 dulu ya. Oke, sudah saya jelaskan tadi ya, fungsi naik dikatakan naik kenapa dan dikatakan turun itu kenapa, dan kalau misalnya tidak naik dan tidak turun itu juga kenapa. Oke, kita mungkin langsung aja masuk ke bentuk soalnya ya. Jadi biasanya nanti pertanyaannya itu adalah menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, atau salah satunya saja, atau bahkan diminta untuk mencari titik stasionernya ataupun jenis stasionernya juga bisa. Jadi kita fokus dulu ke fungsi naik dan fungsi turun dulu aja mungkin ya. Jadi saya ambilkan soal yang ada di buku. Bentuk soalnya itu adalah fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 9x plus 5. Langkah pertama adalah kita harus menentukan turunan pertamanya dulu dari fx. Ingat ya, turunan ini sangat penting ya, konsep dasarnya, jadi kalian harus sudah di luar kepala. Jadi gimana cara menurunkan fungsi yang bentuknya seperti ini, ataupun fungsi komposisi dan yang lain-lain. Tiganya turun ke bawah ya, pangkatnya selalu berkurang satu, namanya aja turunan berarti berkurang ya pangkatnya ya. Terus ditambah 2-nya turun, dikali 3 jadi 6x, pangkatnya jadi 1. Kalau cuma tinggal x kayak gini, misalnya diturunkan, itu langsung aja tulis angkanya. Tapi kalau nggak ada x-nya di sini, itu sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah turunannya adalah 3x kuadrat plus 6x min 9. Ini adalah turunan pertamanya. Nah, sebenarnya sebelum ini tuh harusnya saya sudah menjelaskan juga tentang gradien garis singgung kurva, terus nanti ada garis normal dan lain-lain. Jadi ternyata ya, turunan pertama dari satu fungsi itu adalah gradiennya. Jadi kalau kalian nyebut gradien itu sama dengan m ya, ini gradien ya, itu juga sama halnya dengan turunan pertama dari satu fungsi itu juga gradien. Ini nanti mungkin akan saya bahas kalau waktunya cukup ya, karena kita terbatas banget ini waktunya karena masa pandemi gini ya. Jadi apa yang mau kita pelajari itu tidak semuanya bisa seperti sebelum pandemi, jamnya berkurang dan yang lain-lain kayak gitu ya. Oke. Kita langsung kembali lagi ke sini ya. Nah, di sini setelah kalian menentukan turunan pertama, jadi pertanyaannya di sini itu adalah diminta untuk mencari interval f naik dan f turunnya. Jadi dua-duanya yang dicari ya. Jadi kita diminta untuk menentukan interval naik dan turunnya. Nah,
Tadi kalian udah tahu bahwa f naik itu kalau f aksennya lebih dari 0 dan f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, ini nanti lebih dari 0 sama kurang dari 0-nya itu enaknya setelah kalian gambar dalam bentuk garis bilangan sih sebenarnya. Jadi di sini nanti kalian fokuskan dulu aja untuk mencari faktornya. Di mencari faktor. Mencari faktor itu paling gampang menyamadengankan ini dengan 0. Jadi 3x kuadrat plus 6x min 9 itu sama dengan 0. Ini boleh dibagi 3 semua. Jadinya x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0, baru ini difaktorkan ya. Ingat pemfaktoran caranya saya juga udah ada di video sebelum-sebelumnya. Ini 1, ini 3 ya. Tanda plus yang depan tuh masuk ke angka yang paling besar, lalu biar belakangnya ini ikut min, berarti ikut sini ikut min. Oke. Kalau sudah di sini nanti berarti faktornya adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan min 3. Berarti sudah ada 2. Lalu kita gambar di garis bilangan. Oke, di garis bilangan ini sama halnya dulu ya, Kak. Pas kalian kelas 1 mungkin ya. Ini kita akan menentukan ruang yang ada di sini. Ada 3 ruang ya. Ada 3 ruang. Kita akan tentukan plus minnya. Nah, plus min itu nanti ini yang menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Lebih dari 0 itu plus, kurang dari 0 itu min. Kalau yang tepat pada 0 itu berarti faktornya itu ya. Oke, kita akan coba cek di sini misalnya sembarang bilangan yaitu 0. 0 ini kalian masukkan ke sini nih. Nah, jadi nanti ketemunya adalah 0 min 1 dikali 0 plus 3. Ketemunya min, ya ini min ya, saya cuma butuh tandanya aja sih, 0 plus 3 plus min kali plus, berarti ketemunya adalah min. Jadi ketika dimasukkan 0 dia min, berarti sini plus, sini plus. Nah oke, kita tinggal simpulkan, oh ternyata plus, berarti f aksen x lebih dari 0, berarti dia fungsinya naik. Kalau min berarti turun, kalau plus berarti dia naik. Tinggal seperti ini aja. Ini intervalnya. Nah lalu nanti kalian gimana cara menyimpulkan intervalnya ini? Nah, untuk menyimpulkan bentuk intervalnya, kalian nanti ingat-ingat aja materi yang dulu pernah saya sampaikan saat kelas 10 ataupun bersama guru yang lain ya. Jadi dari sini nanti interval naiknya, f naiknya itu berarti yang posisinya itu positif-positif semua. Ya, berarti di sebelah kanan 1 dan sebelah kiri min 3. Berarti di sini nanti x lebih dari 1 dan x kurang dari min 3. Lalu f turunnya itu berarti di antara min 3 sampai 1, berarti x kurang dari min 3 kurang dari 1 gitu ya. Nah sebenarnya ini ada cara singkatnya sih. Cara singkatnya itu ketika kalian nanti langsung memasukkan misalkan ya ini ya, ini yang ini. Nah ini langsung kalian sama dengan ini. Saya udah pernah membagikan tips, nanti coba dicek aja di video bagaimana cara menentukan interval ketidaksamaan kuadrat. Itu ada caranya kalau dia lebih dari atau kurang dari itu loh. Oke itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi, kita bahas soal lagi ya. Kita bahas soal lagi aja. Ini sering-sering latihan soal aja. Oke, soal selanjutnya adalah saya punya suatu fungsi ya. Suatu fungsi x kuadrat min 4x. Nah, ini diminta untuk mencari f naik dan f turunnya. F naik sama f turunnya di sini ya. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah f aksen x, kalian turunkan dulu di sini. Ini 2 ya, berarti 2x. Nah, ini ada x-nya aja, nggak ada pangkatnya, berarti hilang x-nya gitu aja. Nah, kalau sudah di sini nanti kalian bisa cari faktornya dari 2x min 4 ataupun membuat nolnya ya. Jadi gampangnya itu kita itu tetap pakai konsepnya stasioner gitu ya. Biar apa? Biar kalian dapat titik atau faktornya dulu. Jadi ini 2x min 4 sama dengan 0 atau 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4 per 2 atau 2. Kalau sudah kalian bisa gambar di garis bilangannya. Ya, di sini berarti ada 2, berarti cuma ada 2 ruang, yaitu ruang 1 dan ruang 2. Nah, kalian tinggal cek aja nanti di sini ya. Kalau di sebelah kiri ruang 2 itu nilainya positif atau negatif, kalau di sebelah kanan itu positif atau negatif. Tinggal kalian masukkan aja sembarang bilangan, misalkan di sini 0 ya. 0 itu kalian masukkan ke sini. Berarti ketemunya adalah 2 kali 0 min 4. Itu berapa? 0 min 4. Berarti ketemunya min. Kalau dimasukkan 0 berarti ketemunya min. Berarti sini plus. Berarti ini turun, ini terus naik. Jadi fungsinya turun dulu baru naik. Kalau dalam grafik nanti gambarnya gimana ya? Kemungkinan besar saya ngawur ya ini ya gambarnya. Cuma untuk mengilustrasikan aja. Nah, seperti ini. Jadi dia turun dulu baru naik grafiknya. Tapi karena ini ya, benar ya, grafiknya fungsi kuadrat. Oke. Terus setelah ini berarti yang dicarikan f naik sama f turunnya. Nah, berarti naik itu ketika dia x-nya lebih dari 2 dan turun ketika x-nya kurang dari 2. Gitu ya, gampang ya, gampang. Nah, terus nanti ketika kalian mempelajari tentang fungsi nilai stasioner, nah nilai stasioner dari fungsi ini itu nanti ada di sini sebenarnya. Nah, ini nilai stasionernya.
Jadi dalam grafik itu tepat di angka 2 sini ya. Ini misalkan 2. Nah, ini itu tidak naik dan tidak turun. Di sini itu tidak naik dan tidak turun. Padahal di sini kan tadi udah turun dulu ya. Ini ya, ini main terus dia naik plus. Nah, di sini tuh dia tetap statis. Makanya disebut juga dengan nilai stasionernya adalah 2 gitu. Jadi kayak yang awal tadi bahwa f aksen x lebih dari 0 tuh f naik, f turun tuh yang kurang dari 0. Nah, untuk sama dengan 0 itu adalah titik stasioner ya. Sebenarnya kalian di sini sudah mencari nilai stasionernya. Ini nilai stasioner, yaitu ketika f aksen x sama dengan 0. Jadi kita butuh bantuan stasioner untuk menentukan intervalnya. Jadi cuma untuk bantuan saja. Oke, kita coba bahas lagi soal yang lain ya. Soal yang lain. Oke, soal yang lain mungkin ada lagi nggak ya? Oh ini. Oke, soal yang lain 2fx 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 4x plus 1 ya. Nah, ini dicari sama naik turunnya. Jadi kalian harus turunkan dulu. Jadi 6x pangkat 2, ingat selalu berkurang 1 pangkatnya itu ya. Jadi pangkatnya turun dulu terus dikurangi 1 min 4. Kalau x cuma x kayak gini itu diturunkan ya jadi 1 gitu ya. Kalau diturunkan gitu. Oke, kalau sudah seperti tadi kita pakai bantuannya nilai stasioner yaitu f aksen x itu kita sama dengan 0, jadi 6x kuadrat min plus 2x min 4 sama dengan 0. Ini plus ya. Ini plus 2x min 4 sama dengan 0. Ini kalau bisa disederhanakan silahkan dibagi 2 semua. Jadi 3x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Oke. Kalau sudah ini pemfaktoran yang depannya ada angkanya ya. Itu biasanya caranya kayak gini sih saya tuh. Nah, 3 ini ya. Oke, 3 dikalikan 2 yang paling belakang itu ketemunya adalah 6. Cari faktor dari 6 yang bisa menghasilkan angka 1 di sini, yaitu bisa 32 ya, bisa ya 32 ya, 32 bisa. Oke, terus tanda plus yang depan ke angka yang paling besar biar belakang tetap min, maka di sini min. Oke, kalau sudah ini nanti bisa dicoret ya. Jadi salah satu aja nyoretnya dengan salah satu kurung saja, bukan keduanya ya. Yang ini jadinya x plus 1 3x min 2 sama dengan 0. Berarti faktornya adalah x1 dan x sama dengan 2/3. Kenapa bisa 2/3? Silahkan ditonton lagi video yang dulu-dulu pernah saya buat. Jadi ini tuh nanti disama dengan 0 keduanya ini. Nah, makanya bisa jadi x sama dengan 1 dan x sama dengan 2/3. Oke, kita teruskan ya. Jadi kita gambar di garis bilangan dulu. Ini 1, oh maaf. Ini 2/3, ini 1. Kita coba masukkan 0. 0 ada di sebelah mana? Berarti 0 ada di sebelah kiri sendiri ya, di sebelah 2/3 karena 0 ya. 0 ini kita masukkan ke sini nih. Ya. 0 kita masukkan ke situ jadinya 0 plus 1 dikali 3 kali 0 min 2. Ini ketemunya plus ya. Saya cuma butuh tandanya di sini sebenarnya. 3 kali 0 0 min. Ini dikalikan adalah min. Jadi ketika dimasukkan 0 dia min. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ini plus, ini min. Oke, kalau sudah berarti ketika min itu apa namanya? Min itu berarti dia grafiknya turun, ini naik, ini turun. Jadi kalau yang ditanyakan adalah f naik dan turun, maka otomatis f naiknya itu intervalnya ya, ini intervalnya naik itu ketika x-nya itu lebih dari 2/3 kurang dari 1. Ini interval antara ya. Cuma f turun. Turunnya itu berarti x kurang dari 2/3 dan x lebih dari 1. Oke, kayak gitu ya. Jadi itu mungkin ya beberapa soal yang kaitannya dengan fungsi naik dan fungsi turun. Tadi juga sudah kita singgung sedikit tentang adanya nilai stasioner ya di situ ya. Jadi yang namanya nilai stasioner itu ditentukan dengan f aksen x sama dengan 0. Nah, sama aja nyari faktornya. Nah, faktor itu adalah nilai stasionernya atau titik stasionernya. Nah, terus ada macamnya banyak banget nilai stasioner itu ya. Jadi nggak cuma satu jenis, ternyata dari nilai stasioner itu ada 4 nanti mungkin ya yang akan kita bahas ya. Jadi di sini saya juga di modul udah tak kasih sih itu jenis-jenis stasionernya, ini mungkin akan kita bahas ya di sini. Oke, kita masuk ke nilai stasioner. Nilai stasioner. Jadi nilai stasioner itu nilai yang kalau di grafik itu dia tidak naik dan tidak turun.
Kalau tadinya grafiknya itu gini ya, ini plus, ini plus, ini plus, lalu dia turun min. Nah, tepat di sini di sumbu simetrinya, sumbu simetri ya. Sumbu simetri itu di titik puncak ini tuh dia tidak naik dan tidak turun. Tidak naik dan tidak turun atau statis. Makanya nanti kita sebut dengan titik stasioner. Kita nyari nilai stasioner itu di sini. Nah, ketika apa? Ketika f aksen x itu sama dengan 0. Kalau yang kurang dari ini tadi, itu kan f aksen x kurang dari 0. Kalau yang plus tadi, f aksen x lebih dari 0. Oke, gitu ya. Nah, terus titik stasioner itu jenisnya banyak ya. Jadi kalau misalkan nih kalian nanti ada soal ya, kan kalian nanti pertama itu kan mesti menurunkan ya, diturunkan dulu. Turunkan. Kalau sudah diturunkan, nanti terus disama dengan 0 ya, di f aksen x sama dengan 0. Terus cari faktornya ya. Cari faktornya. Setelah dicari faktornya, nanti kan ketemu tuh garis bilangan ya. Dari garis bilangan itu nanti kelihatan apa jenis dari titik stasionernya di situ. Ada 4 jenis di sini, nanti akan saya coba jelaskan ya. Yang pertama adalah nilai dari stasionernya nanti bermacam-macam. Yang pertama itu ketika nilainya misalkan seperti ini garis bilangannya, ini titik stasionernya, ini plus, ini min. Nah, ini stasionernya ya di sini. Ini stasionernya. Tadi tidak naik tidak turunnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini dari plus terus min, ini nanti namanya adalah nilai balik maksimum. Jadi jenis stasionernya adalah nilai balik maksimum. Jadi kalau dalam grafik nanti ketika saya gambar itu bentuknya seperti ini. Jadi dia plus dulu, baru setelah plus ya nanti stasioner dulu sebentar di A sini ya, terus dia di min. Nah, ini namanya nilai balik maksimum. Kenapa nilai balik maksimum? Jadi dia naik dulu maksimum sampai setinggi mungkin, terus dia turun, gitu ya. Itu namanya nilai balik maksimum. Terus yang kedua pasti ada yang namanya nilai balik minimum. Nah, nilai balik minimum gimana? Kebalikannya dari maksimum ya berarti ya. Berarti kebalikannya dari yang atas. Kalau yang nomor 2 itu nanti nilai balik minimum itu jadi begini. Ini A stasionernya dari min dia ke plus. Ini nilai balik minimum. Atau kalau misalnya dalam gambar ya, kita gambar begini ya. Kita gambar berarti dia itu nah, kalau digambar seperti ini, dia min dulu, baru plus. Nah, di sini nanti titik stasionernya. Di sini. Ini stasionernya. Nah, terus gini ya. Jadi di fungsi naik dan fungsi turun itu masih punya gradien. Tadi kan saya nyebutkan bahwa gradien itu adalah turunan pertama dari satu fungsinya itu. Nah, di fungsi naik dan fungsi turun itu pasti punya gradien. Yang nggak punya gradien itu di mana? Di fungsi di nilai stasionernya atau di titik stasioner yang ada di sini. Ini gradiennya selalu 0. Kenapa? Karena dia tidak naik dan tidak turun, jadi statis, nggak ada gradiennya, nggak ada kemiringan. Gradien itu kan kemiringan. Oke, kayak gitu ya. Terus nilai balik minimum sama kita tambahkan lagi aja yang nomor 3 ini adalah titik belok. Ada 2 titik belok ya sebenarnya di sini nanti. Titik beloknya itu bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi misalkan contohnya seperti ini nih. Titik beloknya itu nanti misalkan di sini B ini adalah nilai stasionernya, ini min, ini min, terus satunya nanti ini juga B, ya, ini plus, ini plus. Ini jadi dari tadi itu kita mempelajari jenis nilai stasioner ya. Ini nilai stasioner tadi sudah dapat caranya, yaitu f aksen x sama dengan 0. Terus ini jenisnya. Nah, jadi kalian nanti bisa menentukan jenisnya. Oke, ini titik belok ya. Kenapa bisa disebut titik belok bukan titik balik? Kalau titik balik itu muncak dulu baru turun. Dia pergi ke puncak baru turun. Tapi kalau titik belok itu belum sampai puncak, itu dia masih kayak apa ya? Kalau kalian muncak ke gunung tuh mungkin ada di pos gitu terus naik lagi. Jadi kalau dalam grafik nanti grafik yang ini tuh bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia ini, ini negatif ya, jadi turun ya, jadi gini. Nah, jadi dia min, terus sampai ke sini nih. Nah, sampai di sini dia statis. Stasionernya di sini atau titik B-nya itu di sini, terus dia min lagi. Jadi dia tuh turun, berhenti sebentar,
terus turun lagi. Nah, kalau yang ini kebalikannya, berarti dia naik. Nah, jadi ini dia plus plus plus, terus sampai sini itu datar, ini B ya, terus plus 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 lagi, dia naik lagi. Gitu ya. Jadi ada 4 ya, jadi ya, ada 4. Yang pertama nilai balik maksimum, minimum, sama ini tadi adalah titik belok. Titik belok itu ya tadi kalau yang min sama yang plus plus. Ya, ada bedanya sih antara yang jadi positif atau yang jadi negatif ini. Berarti ada 3 aja, nanti kita klasifikasikan jadi 3. Ada yang belok, ada yang balik, dan ada yang maksimum dan minimum. Oke, mungkin saya beri contoh satu ya, untuk di jenis nilai stasionernya di sini nanti. Oke, saya akan ambilkan soal di sini. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya. Jadi yang ditentukan adalah nilai stasionernya. Maaf, tulisannya tambah jelek. Stasionernya dan jenisnya. Oke, contohnya adalah X pangkat 3 ini aja. X pangkat 3 min 6x kuadrat. Berarti turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 12x. Oke, turunan pertamanya ini kita sama dengan K0, jadinya adalah 3x kuadrat min 12x sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan bagi 3 semua, jadinya x kuadrat min 4x sama dengan 0. Oke, memfaktorkan bentuk seperti ini itu paling mudah ya. Kalau biasanya kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu kan harus pakai 2 kurung. Kalau kayak gini nih nggak ada c-nya ya, berarti ya nggak ada c-nya di sini itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena tinggal dikeluarkan x-nya aja. Ya, dikeluarkan seperti ini. Jadi ketemunya x-nya 0 dan x-nya sama dengan 4. Oke, kalau sudah berarti kita akan coba cek dulu ya. Kita akan coba cek. Nah, ini nilai stasionernya ini. Nilai stasionernya adalah 0 dan 4. Ini adalah stasionernya. Nah, kita akan cari jenisnya di sini nanti, 0 sama 4. Kita bisa cek sembarang bilangan di sini, katakanlah yang paling mudah 1 ya. 1 berarti ada di sini ya. Kita akan coba cek 1 ini kita masukkan ke sini. Jadi 1 itu kita masukkan ke x dikali x min 4. Jadi 1 dikali 1 min 4 atau 1 dikali min 3. Jadi temunya adalah min. Saya butuh tandanya. Berarti sini min, sini plus, sini plus. Oke, kalau sudah berarti kita lihat di sini ya. Dia naik dulu, terus turun, terus naik lagi. Oke, titik stasionernya tadi ada 2 yaitu 0 dan 4. Nah, yang dari 0 dulu. Yang 0 ini kan plus dulu terus min. Berarti jenis stasionernya yang ini adalah nilai balik apa? Kalau plus dulu baru min berarti nilai balik maksimum. Yang 4 ini berarti jenisnya adalah nilai balik minimum. Ya, maksimum sama minimum. Jadi bisa ya gitu ya. Jadi gampang banget menentukan jenis dari nilai stasionernya itu apakah dia nilai baliknya maksimum ataupun nilai baliknya minimum. Oke, mungkin itu aja dasarnya dulu aja. Nanti kalau misalnya kita udah bisa yang hal lain akan kita coba lagi. Oke, ada sedikit tambahan tadi ya. Di sini ada sedikit tambahan yang mau saya coba jelaskan lagi. Jadi ketika kalian tadi sudah menentukan f aksen x sama dengan 0 yang di sini nih, lalu ketemu titik x0 sama dengan x4 atau stasionernya ini nanti di sini, maka kalau kalian mau mencari nilai stasioner ya, itu 0 sama 4 itu dimasukkan ke fungsi awal ini. Jadi kalau kalian mau mencari nilai stasioner berarti f yang kalian masukkan adalah f0 dan f4. Nah, fungsinya fungsi yang mana? Yang awal sini. Berarti x-nya ini diganti 0 dan 4. Jadi ini ketemunya adalah 0 pangkat 3 min 6 0 pangkat 2. Ketemunya 0. Lalu f4 ini nanti juga sama dimasukkan ke sana. Berarti 4 pangkat 3 min 6 kali 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 berarti ini nanti ketemunya 4 kali 4 16 64 ya, dikurangi 6 kali 16 berarti ketemunya adalah 96. Berarti ketemunya nanti ini adalah min 32 gitu ya. Jadi nilai stasioner itu titik yang udah kalian cari ini dimasukkan ke fungsi awal. Nah, fungsi awal ya, bukan fungsi yang sudah diturunkan. Jadi ke fungsi awal, bukan fungsi yang sudah diturunkan. Itu beda di sini. Oke, begitu aja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Nanti kita akan teruskan lagi. Kalau misalnya nanti kalian ujiannya masih lama ya, kita nanti akan bahas juga
garis normal sama garis singgung. Kalau misalkan nanti kurang ya nanti kita langsung masuk ke integral aja. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.